Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai vulkanisme. Simak baik-baik videonya dan selamat menyaksikan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai vulkanisme, yaitu peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi menuju ke permukaan. Menurut Rahmat, berdasarkan proses terjadinya, vulkanisme dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, vulkanisme letusan. Jenis ini dikontrol oleh magma yang bersifat asap, kaya akan gas dan sangat kental. Ketika meletus, ledakannya sangat kuat. Vulkanisme ini juga biasanya menghasilkan material piroklastik seperti abu vulkanik, lapilli hingga bom vulkanik. Gunung api yang terbentuk cenderung tinggi, curam, dan terjal. Kedua, vulkanisme lelehan. Vulkanisme ini dikontrol oleh magma yang bersifat basah, hanya sedikit mengandung gas serta lebih encer. Ledakannya lemah, bahkan kadang hanya berupa aliran lava. Akibatnya gunung api yang terbentuk berbentuk rendah dan landai. Ketiga, vulkanisme campuran. Jenis ini dipengaruhi oleh magma intermediate yang agak kental. Letusan dan lelehan terjadi secara bergantian. Gunung api yang dihasilkan berbentuk strato atau sering disebut gunung api kerucut. Contohnya Gunung Merapi di Jawa Tengah. Jadi vulkanisme ternyata tidak hanya tentang letusan besar, tapi juga bagaimana sifat magma memengaruhi bentuk gunung api yang muncul di permukaan bumi. Kalau kita ngomongin gunung api, pasti yang kebayang pertama kali itu letusannya. Tapi sebenarnya dari aktivitas vulkanik itu terbentuk banyak banget bintang alam yang keren dan unik. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, ada bentuk lahan vulkanik internal. Ini tuh bentukan yang muncul langsung gara-gara erupsi dari dalam bumi. Misalnya, gunung api perisai. Bentuknya landai dan luas banget, mirip perisai. Karena lavanya encer, bisa ngalir jauh. Contohnya yaitu Mauna Loa di Hawaii. Lanjut ke stratovolcano alias gunung api kerucut komposit. Nah, ini yang sering kita lihat di Indonesia, tinggi, gagah, dan berlapis-lapis antara lava, abu, sama piroklastik. Gunung Merapi sama Semeru masuk jenis ini. Ada juga Maar, yaitu kawah lebar yang kadang jadi danau. Prosesnya karena ledakan dahsyat waktu magma ketemu sama air tanah. Jadi jangan kaget kalau ketemu danau di tengah bekas letusan. Kalau letusannya super besar sampai atap gunung runtuh, terbentuklah kaldera. Contohnya kaldera Toba yang sekarang jadi Danau Toba. Keren banget kan? Nah, satu lagi yang unik, gunung kerucut bara atau cinder cone. Bentuknya kecil tapi curam, terbuat dari pecahan batuan letusan. Contoh paling terkenalnya itu Parikutin di Meksiko yang muncul tiba-tiba di ladang jagung. Sekarang kita geser ke bentuk lahan vulkanik eksternal. Ini terbentuk dari material gunung api yang keangkut atau ngalir ke tempat lain. Misalnya lahar itu loh, campuran lumpur, batu, sama air yang meluncur deras. Bisa panas, bisa juga dingin kalau ketemunya air hujan. Lalu di kaki gunung kita bisa nemuin kipas vulkanik. Bentuknya kayak kipas raksasa dari endapan lava, abu, atau lahar. Ada juga tufring dan batu apung. Tufring itu kayak cincin rendah dari abu letusan. Sedangkan batu apung adalah batu super ringan hasil magma penuh gas yang meledak. Terakhir, ada bentuk khusus. Salah satunya lava dome alias kubah lava. Ini terbentuk kalau magma kental numpuk di mulut kawah. Gunung Merapi punya yang kayak gini, dan biasanya sering runtuh, bikin awan panas. Selanjutnya ada kawah, lubang di puncak gunung tempat keluarnya magma, gas, dan abu. Ada kawah aktif, mati, bahkan yang nyemburin gas belerang. Kesimpulannya, bentang alam vulkanik itu ada yang terbentuk langsung dari letusan, ada yang hasil material yang dibawa keluar, dan ada juga yang khusus, tergantung sifat magmanya. Jadi, tiap kali lihat gunung api, jangan cuma mikir bahaya, tapi lihat juga gimana alam bikin bentang alam yang luar biasa dari kekuatan bumi. Terima kasih.